Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tolong silahkan diperhatikan. Ini Ustadz akan memberikan tutorial cara pembuatan website untuk praktikum Asaj, ya, untuk kelas 9. Yang harus dipersiapkan adalah yang pertama, membuat folder. Folder ini tidak boleh menggunakan kapital, terus spasi, tidak boleh menggunakan spasi, kemudian karakter. Ya, ini untuk nama foldernya. Contoh, misalkan Ustadz di sini membuat folder di dokumen. Jangan membuat folder di musik di sini. Contoh misalkan nama foldernya itu project praktikum. Nah, seperti ini. Kecil semua, tidak ada kapital dan tidak ada spasi. Kalaupun mau kasih spasi, bisa menggunakan underscore seperti ini. Project praktikum. Ya, seperti ini. Nih, contoh Ustadz membuat project seperti ini yang pertama. Jadi tugasnya kalian membuat website. Websitenya silahkan boleh menggunakan AI. Kemudian jika sudah, silahkan kalian buka Sublime Text 3. Nanti seperti ini aplikasinya nih. Sublime Text 3. Sublime Text seperti ini. Kalau yang sudah terinstall. Kalau yang belum, di sini Ustadz install dulu nih. Sebentar. Ustadz nanti tampilkan juga untuk link downloadnya. Sublime Text. Linknya ini nih. Nah, ini tinggal download aja nanti sesuai spesifikasi. Biasanya nanti di sini ada pilihan versi build, ya, ada OS, ada Windows. Biasanya yang bold ini dia sudah membaca sesuai PC yang kita miliki atau komputer yang kita atau laptop yang kita miliki. Nih Ustadz yang tebal, yang bold ini. Berarti yang Ustadz ini. Silahkan nanti kalian di-download seperti ini. Tunggu sampai selesai di sini nih. Nah, ini tinggal menunggu, kurang lebih ukurannya sekitar 10 MB. Ini untuk linknya Ustadz cantumkan juga di sini. Link download. Nah, nanti ini akan di-share juga nih file ini. Gitu. Atau misalkan kalian mau menggunakan Visual Code, silahkan. Ini Ustadz menggunakan Sublime untuk mempermudah. Nah, dilihat ini untuk downloadnya. Silahkan tunggu sampai selesai. Kemudian jika sudah, diklik 2 kali, diinstal, next, terus sampai selesai, sampai finish. Ya, cukup next aja. Jadi tidak ada part di mana kalian harus setting yang ribet, enggak. Installnya sangat mudah. Kalau sudah, tinggal di yang setup ini, kalian klik 2 kali. Ya, kalau misalkan di laptopnya atau di komputernya belum ada Sublime Text. Sublime Text, yes. Kemudian nanti, nah ini nih, next. Tinggal install, gitu ya. Install. Kalau sudah install nanti ada finish, gitu. Ini sangat mudah installnya. Kemudian, ini karena Ustadz sudah terinstall, jadi Ustadz tidak menginstal ulang. Kemudian kalau sudah, pencet start, yang ini nih, start. Kemudian tinggal cari Sublime Text, seperti ini. Tinggal klik 2 kali. Nah, akan muncul biasanya kosongan. Contoh ini Ustadz karena ada project, jadi Ustadz buka yang open, mana new, nggak ada new file, mana sih, sebentar ya. Ustadz buatkan Sublime Text yang baru. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Yang ini Ustadz hapus dulu nih. Tampilannya seperti ini, tampilan awalnya, gitu. Untuk menambahkan tab atau menambahkan project, di sini klik 2 kali. Klik. Nah, ini berarti
kalian bisa ngoding di sini. Ya, bisa ngoding di sini. Namun kalian tidak manual codingnya, tidak manual. Ya, kalau sudah, jika sudah, kemudian silahkan kalian gunakan AI. Terserah AI-nya. Mau Chat GPT, Gemini, terus Dola, atau misalkan Grok, dan lain-lain. Terserah, silahkan. Di sini Ustadz contoh mau menggunakan mana Chrome, kembali ke Chrome. Ustadz mau menggunakan ChatGPT. Ya, Ustadz mau menggunakan ChatGPT. Oke, misalkan tugas kalian itu membuat website kurang lebih 5 halaman. Jadi nanti 5 halaman tersebut kalian masukkan ke folder yang kalian buat tadi. Nih di sini. Contoh nih, tabel pertama. Ustadz buat nyuruh nanti websitenya bebas. Ustadz contoh membuat website sekolah. Buatkan website sekolah. Nanti promnya Ustadz kasih juga kalau yang butuh. Buatkan website sekolah. Awas hapus dulu. Oke, promnya saya ingin membuat website sekolah dengan jumlah 5 halaman. Pada halaman pertama atau home atau beranda gitu ya, ada tombol yang mengarah ke 4 halaman lainnya gitu ya. Website ini menggunakan HTML 5 dan CSS dalam satu file seperti ini. Kemudian nanti bisa ditambahkan juga buatkan dengan desain yang keren dan gagah atau apalah itu ya. Dan juga ada gambarnya yang di input lokal. Nah, nanti Ustadz ajarkan cara memasukkan gambarnya. Tulis aja seperti ini contoh nih ya. Misalkan ketika Ustadz enter, oh belum, jadi kita buat yang pertama dulu, yang home dulu. Buatkan terlebih dahulu untuk halaman home saja. Untuk halaman lainnya bisa dilanjutkan setelah halaman home berhasil kita. Oke, enter nih. Nah, setelah di enter nanti akan muncul banyak satu file. Nah, dia tuh memberikan, mungkin nanti kalian ada yang seperti Ustadz juga, ada yang seperti ini tuh. Dia membuat proyek sekolah, indeks, EMG. Nah, ini indeks itu apa maksudnya? Indeks itu biasanya ketika di running, kita akan menjalankan yang ada di folder ini, misalkan ya. Nah, dia akan menjalankan yang mana kalau misalkan di dalamnya banyak file. Kalau di dalam pemrograman atau di coding, biasanya dia akan membaca file yang bernama indeks terlebih dahulu. Jadi indeks ini file yang pertama akan dibaca. Jadi ketika dijalankan, dia akan menjalankan yang utama ini dulu. Belakangnya kenapa HTML? Karena kita menggunakan HTML. Seperti itu. Nah, kita lihat di bawah. Ini kodenya sudah banyak nih. Sudah banyak website sekolah diberikan oleh AI. Jadi kita tinggal copy aja. Ini kalau misalkan kita lihat scroll ke bawah, tuh banyak ya. Ini sudah jadi nih halaman home-nya. Ini yang contoh Ustadz ya. Contoh yang Ustadz berikan. Kemudian copy aja nih, copy. Di copy. Kemudian kita ke Sublime. Nah, di Sublime baru CTRL-V dipastekan. Nanti akan muncul seperti ini. Kita lihat tandanya di atas ini. Kalau misalkan ini bulat,
tidak X seperti ini, itu menandakan belum di save, dan ini untitled. Untitled itu menandakan belum di save. Kita save, bisa ke file sini, kemudian save, atau pakai shortcut, yaitu CTRL-S. Kalau CTRL-S nanti munculnya seperti ini ke folder, kita cari folder yang kita buat tadi. Ustadz tadi menyimpan di musik dengan nama project, yaitu project praktikum. Nah, di sini kalian kasih nama index. Karena ini Ustadz membuatnya home terlebih dahulu. Kalau home berarti nanti ketika mengakses website itu, yang tampil pertama kali adalah home, gitu. Nah, ini diwajib menggunakan nama index. Index.html. Seperti ini. Kita save. Akan berubah. Ini namanya index. Kemudian ini berubah menjadi X, bukan bulat lagi. Berarti ini sudah otomatis tersimpan. Kita lihat di sini, yang di line pertama ini, ada doctype HTML kurung siku. Ini menandakan bahwasanya dia itu adalah HTML5. Kita tambahkan spasi aja, ini akan berubah bulat, karena ini menandakan bahwasanya belum di-save. Kalau kita kembalikan, ini harusnya X, simpan. Nah, simpan, sudah tersimpan. Kita cek kembali ke folder yang kita buat. Di sini sudah ada index, tuh, sudah ada satu file. Nah, kalian berarti nanti ada 5 file seperti ini. Kita coba jalankan, klik sekali, kemudian klik kanan, open with. Kalau misalkan open with Chrome, dia akan menjalankan tampilan websitenya. Tapi kalau misalkan choose another app, kemudian bukanya menggunakan Sublime, kalian akan mengarah ke Sublime tadi, yang tampilnya itu kode-kode atau codingan. Kita buka menggunakan Chrome. Di sini boleh always, boleh just once. Hanya sekali aja boleh. Contoh Ustadz buka, yang tampil seperti ini. Yang Ustadz buat barusan, ini kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini gambarnya belum kita masukkan nih. Sebentar kita masukkan gambarnya. Karena kita belum memiliki gambar. Ini misalkan nih ya, kalian ingin merubah warna. Kalian suruh aja AI langsung. Kalian suruh AI. Di sini kan AI juga udah memberikan karena sesuai request kita ya tadi ya. Jadi di sini ada home, ada profil, ada galeri, ada guru, ada kontak. Jadi nanti ini kita membuat satu-satu nih. Setelah kita berhasil membuat yang home, kalian perintahkan kembali membuat misalkan halaman untuk profil. Nah, nanti kita ubah. Ini hyperlinknya kemana? Gitu. Ini juga sama nih, profil, galeri. Nah, ini kan belum nih. Tuh, jadi dia mengarahnya ke profil. Jadi kita nanti membuat folder atau file, ini indeks, kemudian kita nanti buat profil dengan cara yang sama, kembali ke sini. Gitu. Oke, sekarang misalkan Ustadz mau ubah karena warnanya hitam, tidak cantik seperti ini, kurang elegan. Contoh misalkan di AI-nya, perintahkan lagi di AI-nya nih. Tampilannya kurang keren misalkan. Tampilannya kurang keren. Ubah tema warna dengan tampilan keren dan elegan, tapi tidak merubah kode yang ada. Nah, biasakan ada ini nih, kalau misalkan ingin merubah semuanya. Kalau kalian paham mengubah satu-satu ya silahkan. Misalkan langsung di codingannya. Oh, Ana ingin merubah di bodinya, backgroundnya nih. Ini cukup menggunakan ini nih. Kita hapus, misalkan pengen putih. Putih itu untuk hexacode-nya itu adalah FFFFF 6 kali. Kalau misalkan kita save, nih backgroundnya berubah. Kalau misalkan kalian paham ya. Kalian sudah memahami, paham. Nih Ustadz, tuh, berubah menjadi putih. Dia menjadi putih nih, yang ini nih, yang berubah. Pokoknya kan tidak putih seperti ini. Kalau misalkan kalian paham, satu-satu seperti itu boleh. Namun kalau kalian tidak paham, silahkan buat ulang. Tampilannya kurang keren, ubah tema warna dengan tampilan keren dan elegan, tapi tidak merubah kode yang ada. Nah, harus ada ini nih. Ini dia tidak akan merubah kode yang lainnya, kecuali ubah tema warna.
dan tampilan gitu. Jadi fungsi yang lainnya tidak berubah. Nih contoh nih, Ustaz enter perintahnya. Dia akan menampilkan kembali kode yang tadi awal itu dengan hasil revisinya. Biasakan kalau misalkan mau mengcopy, ini jangan dulu klik salin sampai selesai mengetiknya, sampai selesai ChatGPT mengetik. Nah, ini kan yang tampil CSS-nya saja nih. Ini sama aja potongan. Kalau misalkan kita lihat di sini, cari bagian style lalu replace. Di sini cari bagian style, mana style? Nah, berarti ini yang di replace sampai akhir section yang style juga nih ini. Ini kan tetap sebagian yang kita ubah. Kita pengennya semuanya. Jadi perintahkan ulang kalau seperti ini. Buatkan kode berikan kode yang sudah jadi dan rapih. Gitu. Langsung aja. Nanti dia satu tuh. Jadi dari awal. Jadi kita tidak perlu mengubah sebagian yang dia perintahkan seperti yang pertama gitu. Kurang lebih promnya seperti itu. Kalau misalkan kalian ingin mengubah secara keseluruhan. Nah, ini masih mengetik nih karena ini panjang dari awal. Kemudian ini CSS-nya juga. Ini CSS itu fungsinya untuk mengatur desain, warna, ataupun tampilan bentuk gitu bisa. Kalau HTML ini dia kerangkanya, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Sudah selesai nih. Kita salin. Kita kembali ke Sublime. Lalu kontrol semuanya, pilih semuanya. CTRL-A aja. Kalau sudah CTRL-A, CTRL-V, ini kan seperti ini. Ini menandakan bahwasanya ini belum disimpan. Kita save. Kita kembali lagi ke website yang tadi nih di sini. Cukup refresh aja. Kalau misalkan kalian sudah save, di refresh aja. Kita refresh. Tampilannya tetap hitam sih ya. Cuma tampilannya agak sedikit berbeda dari yang tadi. Tapi ini lebih elegan gitu warnanya. Nah, bisa. Kalaupun kalian mau mengubah backgroundnya, bisa tinggal kalian suruh ubah warna background gitu. Oke. Kemudian ini caranya sama dengan yang nanti akan kalian buat di profil galeri guru kontak dan yang lainnya. Caranya sama seperti yang Ustadz buat untuk halaman home. Nah, bedanya karena di sini ada home, ada profil, ada galeri, ada guru, Ustadz jelaskan ya. Ustadz jelaskan ulang. Kita lihat di bagian mana ada tulisan profil galeri guru kontak. Tampilannya seperti ini. Nah, kalian cari yang di Sublime-nya yang ada tulisan sesuai di situ. Biasanya nanti seperti ini. Nih, ini sama kan? Ini sama nih. Ada SMK hebat, ada home, ada profil, ada galeri. Nah, ini adalah tujuannya. Tujuan, tapi ini bisa mengakses dalam satu folder aja. Ini tuh file. Nama file yang ada dalam satu folder yang kita miliki di sini. Kita tidak bisa mengklik profil karena kita tidak memiliki file profil di sini. Ya, contoh Ustadz buat baru nih ya. Contoh Ustadz buat baru. Di sini klik aja sekali. Kemudian Ustadz save dulu. Ustadz save. Nah, namanya misalkan profil titik HTML. Oke, seperti ini. Ustadz cek dulu pakai E atau tidak profilnya. Profil ternyata. Ya udah kita ubah pakai E aja biar sesuai. Jadi harus sesuai penulisannya, nggak boleh beda. Kemudian pakai titik HTML-nya ini tetap pakai. Karena di sini Ustadz pakainya profil, jadi ini pakai E juga. Kita coba tampilkan di sini yang profil itu P, terus ini adalah profil. Section P. Nah, seperti ini Ustadz save. Jadi kita kalau misalkan lihat di folder yang kita buat, folder project kita ada 2. Nah, sekarang bisa nih berarti diakses. Kita coba ya. Kita coba ke sini, kemudian di refresh ulang. Kalau misalkan kita klik guru, ini tidak bisa mengarah tuh, tidak ada tuh. Your file
can't be access. Jadi tidak bisa diakses karena kita tidak memiliki file galeri. Kita sudah membuat profil, harusnya sudah bisa. Akan muncul yang tadi tulisan yang Ustadz buat. Kita klik, tuh. Ini adalah profil, gitu. Nah, isinya kan tadi Ustadz buat baru seperti ini. Jadi kalian buatkan di AI, suruh membuat. Buatkan profil gitu. Oke. Insya Allah paham ya. Kemudian selanjutnya Ustadz mau memasukkan cara menginput gambar. Ini kan kita tidak memiliki gambar. Contoh di sini BPIBS bintang pelajar. Kita ambil gambar bintang pelajar. Bintang pelajar Islamic Boarding School, gambar. Kemudian kita cari misalkan untuk halaman. Nih, halamannya mana nih yang bagus? Kita cari yang bagus, halaman. Gak ada. Ini aja deh. Karena sebagai sampel aja, harusnya sesuai ukuran ya. Ini kita lihat ukurannya seperti ini. Nah, nanti sesuaikan desainnya agar tidak acak-acakan. Kalau ukurannya ini kurang lebih sekitar 2 kali 1,5 gitu ukurannya. Nanti kalian pun sama. Kalau yang Ustadz buat kan ini eh, lebih ke kayaknya 1,8 kali 2 gitu. Jadi tidak sesuai gambarnya. Tapi tidak mengapa, ini hanya contoh saja. Ustadz save gambarnya. Kita lihat, perhatikan. Perhatikan di sini tipenya atau formatnya. Di sini JPEG berarti JPG. Kalau misalkan kalian menemukan WebF gitu atau JPIF gitu, nah itu tidak disarankan. Kalau misalkan formatnya seperti itu, kalian ubah menjadi JPEG atau PNG. Ini disimpan di mana? Disimpan di folder yang kita miliki, yaitu di sini. Nah, tapi bedanya kita membuat folder baru khusus untuk gambar. Bisa tidak membuat folder baru? Bisa, tapi tidak rapi. Kita buat supaya rapi. Di sini tulis gambar. Kita buat gambar, folder gambar, lalu simpan misalkan halaman. Nah, seperti ini. Nama fotonya halaman. Diusahakan setiap nama file itu tidak ada kapital atau spasi. Gitu ya. Jangan ada kapital dan spasi untuk menyimpan nama file atau folder di dalam project coding. Kita save. Nah, ini sudah tersimpan. Kalau misalkan kita buka di project kita, berarti sekarang kita nyimpennya salah nih. Di sini kita drag aja, drag masukkan ke sini. Nah, sekarang sudah tersimpan di gambar. Kita sudah memiliki 2 file dan 1 folder. Ada 1 folder gambar dan 2 file HTML. Ini di dalam project yang kita miliki. Kalau misalkan kita buka gambar, ada di sini halaman, foto. Foto halaman BPIBS. Kembali ke Sublime lagi. Ini di Sublime. Kembali ke Sublime. Oh, afwan, kita kembali dulu ke tampilan websitenya di sini. Di sini ada aktivitas sekolah. Judulnya itu aktivitas sekolah, kemudian di bawahnya kegiatan siswa, fasilitas sekolah, lingkungan sekolah. Cari yang tulisannya seperti di sini, yang ada di dalam Sublime Text 3. Kita cari ya. Tadi tulisannya aktivitas sekolah. Nah, ini dia. Aktivitas sekolah. Berarti dari sini dia. Dari preview sampai section. Kita lihat tandanya. Ini section pembuka. Kalau ini section penutup. Kalau ada garis miring berarti ini tutup sessionnya. Kalau ini section bukanya nih. Begitupun yang H atau yang div atau yang IMG ataupun yang lainnya. Ini div, ini berarti penutup, pembukanya di sini. Oke. Tadi kita akan mengubah halaman. Kita cari nih, ini lingkungan nyaman. Kalau misalkan kita lihat di atas ada IMG SRC sama dengan. IMG ini adalah dia perintah untuk menampilkan gambar. SRC itu adalah source, sumbernya. Sumbernya di mana? Sumbernya itu adalah di IMG garis miring sekolah JPG ini bawaan ChatGPT. Kita sudah memiliki file baru. Di dalam kutip ini kita ubah, hapus aja nih di sini. Kita tadi memiliki folder. Yang pertama itu kita memanggil folder. Folder yang kita miliki adalah gambar. Nah, di sini gambar. Kemudian garis miring. Ini berarti kalau seperti ini nih, ini menandakan dia tuh kita mengakses gambar yang kita miliki di dalam satu folder yang kita buat tadi.
Kemudian selanjutnya di dalam gambar ada apa? Ada halaman. Ditulis formatnya halaman.jpg seperti ini. Ya. Ini untuk memanggil gambar. Save. Kita kembali ke sini. Ini belum kita refresh. Tadi kita save, udah di save. Disarankan di save ya. Kalau sudah diubah di save. Biasanya kalau tidak di save, kita refresh di sini tidak akan berubah. Nah, kita ini belum di refresh. Sudah Ustadz save, ini harusnya berubah nih. Yang di sini nih, lingkungan nyaman ini yang gambarnya retak seperti ini harusnya berubah jadi halaman BPIBS. Kita coba refresh. Nah, sudah muncul. Ya, sudah muncul. Ini untuk mengubah gambarnya. Gambarnya muncul nih. Tuh. Oke, paham ya? Begitupun dengan yang lainnya. Yang di sini sama nih. Berarti kita panggil dulu gambar. Contoh lagi deh, Ustadz download lagi satu gambar lagi. Fasilitas sekolah. Nah, ini aja nih. Fasilitas sekolah itu perpustakaan. Kita download. Save as. Ini lihat lagi formatnya. Nah, JPG bisa. Kita masuk ke gambar. Di sini. Kemudian kita buat tadi sarpras saja biar lebih simpel. Sarpras, sarana prasarana. Save. Kalau misalkan kita ke Explorer, kita punya tambahan satu gambar, yaitu sarpras. Tipenya, tipe filenya JPG. Kita ubah lagi. Mana? Fasilitas. Nah ini, ubahnya kayak tadi, berarti kita panggil dulu foldernya. Folder yang kita miliki adalah gambar. Kemudian garis miring, lalu file yang kita miliki yaitu file sarpras. Nama gambarnya itu sarpras.jpg. Seperti ini. Lalu jangan lupa di save. Kalau misalkan kita tidak save di Sublime-nya, kita balik ke websitenya, kita refresh, ini nggak bakal berubah. Tuh, harusnya kan harusnya kan di fasilitas ini berubah. Kita sudah mengubahnya di codingan di Sublime Text 3. Namun di sini tidak berubah karena kita belum save di Sublime 3. Kita save dulu, kembali lagi ke sini. Nah, sekarang harusnya berubah. Ketika di run, berubah. Di sini ada perpustakaan sekolah kita, sekolah BPIBS. Yang halaman di sini lingkungan nyaman sudah muncul juga. Ini yang fasilitas sudah muncul juga. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalian silahkan lanjutkan di profil di sini. Buatkan ulang di profil. Nah, misalkan di sini sekarang lanjutkan kembali untuk pembuatan halaman profil. Dia akan melanjutkan. Dia akan melanjutkan, akan menerangkan terlebih dahulu, kemudian akan melanjutkan. Kita tunggu sampai dia selesai mengirimkan programnya. Ini kita membuat yang profil. Dia buatkan tuh. Contoh semua. Nanti kalian tinggal ubah-ubah. Kalian tinggal ubah-ubah. Seperti yang gambar. Nanti usah jelaskan cara mengubah teks. Gitu. Kalau sudah, ini sudah selesai nih. Kita copy. Kita tadi sudah memiliki halaman profil di sini nih. Profil. Ini hapus saja semua. Kita pastekan kode yang baru di sini. Jangan lupa save. Nah, sekarang kita sudah punya yang namanya profil. Ini nih, dia tuh langsung tuh, dia juga akan otomatis di profil ini di sini nggak ada. Nanti indeks otomatis ke indeks HTML. Begitupun guru. Jadi ini di setiap halaman ada. Kalian perhatikan ya, kalian perhatikan di setiap halaman ini ada. Nanti perhatikan dia ngelink kemana nih. Ini untuk mengeling kemananya itu di sini. Ini home berarti ke indeks. Galeri berarti nanti kalian buat galeri.html. Begitupun guru atau kontak dan yang lainnya. Nah, kita sudah di save. Kemudian kita balik lagi. Kita refresh. Set. Kalau misalkan kita klik profil, dia akan mengarah ke profil baru. Nah, ini dia. Tuh. Seperti ini tampilannya. Karena kita sudah memasukkan kode baru. Kita balik ke home. Apakah berhasil? Balik. Selamat datang di website sekolah. Apakah muncul? Nih, muncul foto BPIBS dan foto fasilitas BPIBS. Ini di sini kegiatan siswa, silahkan nanti kalian ubah-ubah.
Nah, websitenya boleh kalian membuat website sekolah, website company profile, atau portofolio kalian, terserah silahkan. Cukup menggunakan AI, lebih mudah. Gitu, boleh. Ini kurang lebih sampai tanggal 27. Ini dilanjutkan nih nanti di galeri guru kontak dan yang lainnya. Kayak sekarang Ustadz mau mengubah teks. Ini teksnya misalkan selamat datang di website sekolah. Kita mau mengubah, cari aja di Sublime teksnya, cari yang ini. Selamat datang. Nih, Sublime teksnya berarti di indeks, cari selamat datang. Nah, ini dia. Kalau misalkan bingung, kalian ada fitur search ya untuk mencari. Kalian ke atas ke sini, find. Nih, find. Kalian bisa cari. Atau tadi tinggal CTRL-F muncul. Misalkan kita mau mencari tadi selamat datang, tulis aja di sini. Selamat. Tuh, nanti dia akan merekomendasikan datang. Sesuai aja di sini yang akan kita ubah. Atau kita mau mengubah ini nih, footernya. Misalkan alright, yang ini kita ubah misalkan search dulu karena kita nggak tahu di mana, misalkan search. Nah, dia akan merubah nih. Misalkan di sini ubah jadi nama Fulan atau Fulana misalkan. 2026 Fulana berarti yang membuat dia, ya, hak cipta dia. Atau Fulan gitu. Kita save, kita balik lagi, terus kita refresh, kita lihat puternya. Nah, dia akan berubah, sudah berubah tuh. Fulan dan Fulana. Begitupun teks-teks yang lainnya. Seperti itu. Silahkan dicoba buat, waktunya sampai tanggal 27. Kemudian kalau sudah selesai nih, misalkan nih sudah selesai. Semua halaman sudah lengkap, kita sudah punya di sini ada berarti ada 5 file seperti ini dan ada satu folder, atau misalkan ada folder yang lain kalian mau menambahkan, silahkan. Kemudian nanti kalian ini yang project praktikum Asaj ini kalian buatkan menjadi file atau dikompres ke zip. Kalau misalkan ada WinRAR seperti ini, langsung aja add to archive. Tapi kalau misalkan tidak ada, ini klik kanan, kemudian klik dulu sekali, klik kanan, kemudian compress to. Kalau ini di Windows 11 semuanya ada. Pilih ke zip. Nanti akan muncul seperti ini, project praktikum, langsung aja enter. Nah, bedanya di sini ada resletingnya, yang di sini tidak ada. Ini folder. Kalau ini folder yang dikompres, jadinya file dia. Gitu. Nah, nanti hasil ini dikirimkan ke Ustadz sesuai dengan modul yang Ustadz berikan. Gitu. Dikirimkan, dikumpulkan, nanti yang kalian kumpulkan ini akan Ustadz buatkan portofolio, kemudian Ustadz buatkan broadcast untuk disebar ke orang tua kalian masing-masing. Jadi orang tua kalian bisa melihat hasil karya website yang kalian buat. Buat 5 halaman. Dan kemudian yang terakhir, ingat, harus ada biodata diri kalian. Satu halaman yang membuat biodata diri kalian. Biodata diri itu bisa ada gambarnya, foto kalian, atau misalkan riwayat pendidikan kalian, SD misalkan, gitu. Ataupun yang lainnya, selengkap mungkin. Ya, silahkan dicoba. Kemudian kalau sudah, dikumpulkan. Terima kasih banyak.